Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk asmara kamu di bulan September. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Asmara kamu, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn. Karena melihat dari dua sisi ya, energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ya, atau pesannya bukan buat kamu. Oke, di sini ada Eight of Wands. Mungkin kamu ingin bergerak ya ke arah pasangan kamu. Mungkin kamu ingin menghubungi pasangan kamu atau ingin menemui pasangan kamu di sini. Ada keinginan untuk bertemu dengan pasangan kamu. Ya, ada beberapa di sini mungkin LDR, beda kota, pulau atau negara. Kalaupun misalkan ada perbedaan seperti itu, mungkin ini kayak semacam membuka komunikasi lah, pengen ngubungin pasangan kamu gitu. Temperance di sini ya, ingin ketemu juga gitu ya. Kalau misalkan ada masalah ya mungkin kamu semacam ingin menyelesaikan permasalahan kamu dengan pasangan kamu. Gitu. Untuk perasaan di sini aku ngerasa perasaan kamu dengan pasangan ini kamu rindu ya, kamu kangen, kamu mikirin dia, kamu pengen ketemu dia gitu. Kemudian kamu ngerasa kayak cocok gitu loh ya, kayak kalian tuh balance, maksudnya gini, bukan balance sih, kayak kamu ngerasa pasangan kamu ini bisa memahami kamu atau mengerti kamu, pasangan kamu juga gitu ya, seperti itu. Kalian ini saling melengkapi gitu. Untuk beberapa di sini ada koneksi soulmate, dan di sini ada harapan ya di sini. Mungkin kamu ingin terus selalu bersama ya dengan pasangan kamu. Kamu nggak pengen hubungan ini tuh kayak singkat gitu ya. Kamu pengen hubungan ini tuh berharap kamu bisa bersama dengan dia tuh lama gitu. Kamu juga berharap di sini bahwa pasangan kamu tuh akan selalu menerima kamu apa adanya, ya selalu memahami kamu, selalu mengerti kamu gitu ya. Bener-bener bisa melengkapi kamu gitu. Kalau aku lihatnya gitu di sini. Itu harapan kamu. Ya. Namun ada beberapa di sini yang aku rasa mungkin kalau kamu nggak LDR ya mungkin ini memang kamu berpisah ya. Dan di sini kamu berharap untuk bisa kembali bersama dengan pasangan kamu. Kamu berdoa, kamu mengimani gitu di sini untuk bisa kembali lagi bertemu pasangan kamu atau kembali lagi bersama pasangan kamu. Dan untuk dia di sini, aku akan lihat di sini. Ada King of Swords ya kan? Ada beberapa memang putus di sini ya. Putus. Mungkin kamu diputus secara sepihak gitu. Atau ya diputus secara kasar, bisa sepihak, bisa. Dan ini membuat kamu sempat gak seimbang dalam hidup kamu gitu. Sempat kamu gak balance gitu ya. Sempat kamu di sini berusaha untuk sabar, berusaha untuk tenang, berusaha untuk menyeimbangkan diri kamu, berusaha untuk healing. Walaupun di sini mungkin kamu sempat ngerasa kayak marah gitu ya. Kadang-kadang kamu kesel, kadang-kadang kamu marah gitu karena tiba-tiba aja gitu situasinya tuh berubah gitu. Tapi di sini kamu berusaha keras ya untuk kamu tuh tetap bisa seimbang, balance dan berserah di sini sama Tuhan, sama Sang Pencipta. Gitu. Ada beberapa di sini perbedaan ya, adat budaya agama, kepercayaan gitu, tapi bisa juga ini berbicara tentang pernikahan harapan ini ya. Mungkin gak dapat dari restu orang tua, bisa juga kemudian mengambil keputusan untuk berpisah, bisa juga ya untuk sebelumnya gitu. Dan juga ada beberapa mungkin yang sudah menikah saat ini, mungkin hubungan lagi jeda gitu. Jadi kalaupun kamu sudah berpisah dan ada pernikahan, ini hubungan kamu kayak nggantung gitu. Oke. Kemudian di sini di energi dia ya,
Mungkin kamu mikirnya dianya udah bener-bener lari dari kamu ya, nggak pengen kembali lagi. Memang ada kepikiran seperti itu, dia pengen fokus terus ke depan ya, nggak mau noleh ke belakang. Tapi ada titik dimana dia ternyata juga ngerasa sempet apa ya, sempet ragu gitu loh, apakah keputusan ini benar gitu ya. Kayak dia ini kayak dibilang menyesal sih enggak juga ya, tapi di pertengahan awalnya sih dia yakin mutusin kamu gitu loh, yakin bener ninggalin kamu. Tapi di perjalanan gitu, di perjalanan dia tiba-tiba aja dia kayak ngerem gitu, kemudian dia bingung ya, bingung atas jalan yang dia pilih gitu loh. Dan di sini di Five of Pentacles dia baru ngerasain yang namanya kehilangan gitu ya. Dia ngerasain yang namanya kehilangan kamu, ngerasa lonely, ngerasa kesepian gitu ya, seperti itu. Dan ada beberapa ya, mungkin pasangan kamu ini juga lagi sedang mengalami kondisi finansial yang buruk saat ini, kondisinya nggak stabil juga sama ya dengan kamu, tapi kamu mungkin sudah bisa lebih menyeimbangkan diri kamu, tapi dianya justru yang lebih banyak stres di sini yang aku rasa. Kenapa? Karena Queen of Swords ini biasanya tipe orang pemikir juga ya gitu, semuanya tuh kayak di planning, dianalisa gitu, tapi ternyata apa yang sudah dia pikirkan itu nggak seperti itu gitu loh, jalannya nggak seperti itu. Makanya di sini kayak sempat dia kayak ragu gitu loh dengan keputusan yang dia pilih gitu ya. Awalnya udah yakin banget nih gitu, tapi kemudian ada keraguan di sini, di tengah-tengah dia ada keraguan ya, sehingga mungkin keraguan itulah yang membuat dia kayak ngerasa, aduh ternyata kok gini ya gitu ya, begini ya kayak gitu ya. Apalagi kalau kamunya di sini nggak mencoba ya, atau berusaha untuk effort gitu ya, dia justru di sini kayak ngerasa kayaknya kamu udah benar-benar lepasin dia gitu ya. Jadi kayak dia kayak ngerasa terpuruk gitu ya, kayak ngerasa diabaikan gitu ya, karena kamu nggak mencoba untuk kayak baikan gitu loh, balikin dia, baikan katakanlah seperti itu, atau kayak komunikasi gitu ya. Magician di sini, magician ini tentang upaya yang dia lakukan ya, segala upaya yang dia lakukan, dia mungkin berusaha keras untuk terus maju gitu ya, membawa kehidupannya tuh kayak maju ke depan, dia nggak mau noleh lagi ke belakang seperti itu. Tapi ternyata di sini dia mengalami kesulitan gitu, dan dia berharap di sini situasinya berubah. The Moon ya, sempat dia ini merasa ragu, khawatir, takut gitu ya, karena ini nggak jelas. Makanya tadi ku bilang ada beberapa ini juga hubungan nggak ada kejelasan di sini ya, dan ini penuh dengan dilema, keraguan. Tapi di sini ada The Lovers. Sebenarnya dia masih pengen sama kamu, cinta sama kamu, kamu cinta dia, dia cinta kamu gitu. Tapi di sini ada keraguan dalam dirinya dia gitu, dan banyak ilusi, dia yang menciptakan ilusi itu sendiri. Di sini ada Queen of Swords gitu. Mungkin dia menganalisa gini, tapi ternyata nggak seperti itu gitu loh ya, seperti itu. Dan Magician ini dia pengen keadaan dia, kondisi dia tuh bisa berubah gitu, dan dia melakukan segala cara agar bisa merubah kondisi atau keadaan dia. Tapi memang di satu sisi ini dia punya masalah di finansial ya, di finansial atau karir dia gitu. Oke, finansial atau karir dia. Coba kita lihat di sini, aku akan lihat. Karena aku ngerasa ada beberapa ini cuman LDR aja sih. Ada beberapa yang nggak berpisah, tapi kayak LDR-an gitu. Tapi kita lihat di sini. Oh ya, honeymoon, pengen ketemu sama kamu, pengen adanya tuh di sini juga ada soulmate, betul kan? Tadi aku juga ingin bilang ya, mungkin
dia adalah soulmate-nya kamu gitu. Karena di sini ada temperance. Ya, kamu ngerasa kayak ya kalian saling melengkapi gitu, memahami satu sama lain gitu. Dia juga ngerasa kok di sini kamu yang bisa memahami atau mengerti dia gitu. Makanya ketika dia berpisah dari kamu ini dia kehilangan banget gitu. Oke. Makanya di sini kayak ingin dia bertemu kamu lagi, honeymoon gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, aku ngerasa juga di sini bahwa kamu ini berpisahnya ada yang bukan berpisah karena kalian putus ya, tapi kayak mungkin tiba-tiba aja pasangan kamu ini ngomong pengen apa ya, kayak kerja gitu loh ya, kerjanya tuh jauh gitu, entah di luar kota atau di luar pulau atau di luar negeri gitu ya. Ini karena jarak, ini karena itu gitu. Nah di saat dia jauh dari kamu, ini dia ngerasa kayak nggak nyaman gitu loh ya, nggak nyaman gitu karena faktor yang membuat dia jauh gitu ya, itu dia memang harus membuat keputusan yang ya memang dia harus tegas gitu loh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masa depan dia gitu ya. Karena magician ini bisa juga dia ingin mewujudkan harapan atau impian dia gitu di finansial atau karir, karena di sini dia punya masalah keuangan ya, keuangan dia nggak bagus gitu, seperti itu. Keuangan dia nggak bagus, dan mungkin kamu di sini ngajakin nikah ya, atau orang tua kamu pengen dia itu nikahin kamu gitu ya. Kayak udah di apa ya, kayak pokoknya udah ditanyain lah gitu istilahnya ya. Nah ini yang membuat dia tuh harus membuat keputusan sulit di sini ya, keputusan yang sulit gitu, harus tetap di situ atau enggak gitu. Kalau dia tetap di situ ya, di tempat kamu gitu ya, misalkan itu dia punya kondisi finansial kurang bagus gitu, dan menurut dia ketika dia keluar dari situ mungkin dia akan bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik gitu loh dari segi finansial. Makanya mungkin di sini LDR-nya kamu, atau mungkin dia tiba-tiba aja memilih untuk berpisah gitu atau menjauh, bisa juga seperti itu. Ini karena keadaan finansial dia ini gitu. Sebenarnya dia nggak ingin putus dari kamu, itu nggak pengen kalau misalkan ini yang diputusin ya. Tapi kalau yang enggak ya mungkin hanya LDR-an saja gitu. Tapi nanti kalau dia balik sama kamu, kembali lagi sama kamu, mungkin di sini dia akan mewujudkan harapannya kamu ya gitu, mewujudkan harapannya kamu di sini karena ada honeymoon loh. Ada honeymoon dan soulmate. Honeymoon ini juga bisa berbicara tentang pernikahan gitu. Soulmate ya, kalian ini sama-sama menginginkan gitu. Tapi kalau memang kamu yang sudah berpisah di sini, dia memilih untuk memutuskan hubungan ini dengan kamu, ini aku ngerasa kayak ada faktor ini sih, perbedaan ini ya kayaknya gitu. Dan dia ngerasa kayak sulit gitu loh, makanya dia mau nggak mau harus melepaskan kamu gitu. Walaupun di sini ada honeymoon ya, tapi aku ngelihatnya justru honeymoon ini mungkin kayak semacam energi di mana memang dia ingin ketemu atau balikan lagi sama kamu gitu. Tapi di sini dia masih belum jelas gitu, masih bingung, masih ragu di sini gitu. Karena ya itu ya, di satu sisi tuh kamu itu punya perbedaan gitu ya, adat budaya agama misalkan seperti itu gitu. Karena dia ngerasa di sini nggak bisa satu kapal gitu ya, satu haluan gitu. Makanya di sini kayak ada keraguan, tapi dia pengen gitu loh, pengen sama kamu gitu. Jadi di sini dia masih belum bisa membuat keputusan gitu loh, masih belum bisa membuat keputusan, masih ragu gitu. Ya tapi cinta gitu loh, gimana coba gitu, masih ada kesulitan di situ. Oke. Ya, tapi dia ada rencana di sini ya. The Magician ini berbicara tentang ide yang ada di kepala dia gitu. Dan aku juga ngeliat di sini ada Infinity, yang dimana kamu dengan dia ini masih tersambung ya, masih terkoneksi. Ini juga ada Temperance.
energi kamu nih masih saling tarik menarik di sini aku rasanya. Makanya kamu juga belum benar-benar bisa melepaskan dia, walaupun mungkin ini kenyataannya kalian udah berpisah gitu. Oke, udah berjauhan gitu. Tapi mungkin kadang-kadang kamu juga, kalau misalkan hubungan kamu nggak putus ya, itu mungkin kadang-kadang kamu masih ini ya, maksudnya nggak putus ini kamu nggak punya masalah apa-apa gitu, nggak pernah bertengkar dengan dia, tapi memang memilih untuk seperti yang bilang tadi, karena ada masalah finansial mungkin dia memilih untuk mutusin atau ngajak jauh dari kamu dulu atau udahin dulu gitu, untuk dia ini fokus ke keuangan dia atau karir dia dulu gitu ya, yang saya maksud gitu. Nah ini mungkin kalian kadang-kadang ada komunikasi, kadang-kadang enggak gitu ya, seperti itu. Tapi aku ngerasa di sini dengan adanya energi soulmate dan honeymoon ini kayaknya akan ada persatuan kembali kok antara kamu dengan dia gitu. Entah gimana caranya, nanti kamu bawa aja dalam doa seperti yang kamu lakukan di sini. Kamu berserah pada Tuhan, kamu berdoa padanya gitu. Biarkan Tuhan yang membantu kalian berdua gitu ya. Karena di sini aku ngeliatnya dia stres banget nih. Kondisi dia kurang baik di sini. Dia ngerasa kehilangan banget. Dia ngerasa nggak bisa sebenarnya jauh dari kamu gitu. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, lagi-lagi Aries, Leo, Sagittarius. Oke, tapi ini nggak jadi patokan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebih mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.